banyak sekali. 4 atau 5 aku tidak tahu. Kepala itu melayang, tidak memiliki badan. Kepala itu memiliki muka yang sangat mengerikan. Hihihihi. Halo Rebaners, salam perdukunan Indonesia. Semoga kalian semua sehat selalu dan menjadi penonton yang baik dan budiman. Jadi, kali ini adalah cerita maksudnya cerita horor. Cerita ini datang dari kota Malang. Kenapa dari kota Malang? Karena pengirimnya adalah orang dari Malang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita bercerita. Tapi intro terlebih dahulu. Bang bang was rahino, bang bang was rahino, serangin ini muncul sunar sumambura. Cerita ini berawal ketika aku masih mengerjakan tugas PKL-ku malam hari. Waktu itu aku begadang untuk mengerjakan tugas PKL-ku dan menyelesaikan laporannya untuk menyusun skripsi nantinya. Kalau tidak salah waktu itu menunjukkan jam 1 malam. Aku masih begadang mengerjakan tugas hingga larut malam aku pun tertidur. Di pagi harinya aku pun terbangun dan sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku bersiap-siap bergegas ke kampus. Aku pergi ke kampus bersama temanku si Aji. Sesampainya di kampus, si Aji masuk ke kelas dan aku pun pergi ke ruang dosen untuk menemui Pak Ridwan. Lalu Aji menelponku. Katanya si Aji perutnya sakit dan mules-mules terus. Jadi mau tidak mau dia harus beristirahat dan pulang terlebih dahulu. Aji ini tidak satu kos ya sama aku, tapi Aji ini beda. Dia mempunyai rumah di Malang sana. Jadi si Aji meminjam kamar kosku untuk beristirahat. Lalu aku mengiyakannya dan aku memberikan dia kunci kamar kosku karena aku masih ada keperluan di kampus. Jadi aku persilakan pergi untuk sendiri. Lalu aku menunggu Pak Ridwan di ruang dosen. Lama sekali aku menunggu beliau dan akhirnya waktu menunjukkan jam 6 kurang 15 menit dan Pak Ridwan pun belum ada di kampus. Jadi aku memutuskan untuk pulang saja dan menyetorkan tugas PKL ini besok hari. Mau gak mau aku harus pulang jalan kaki karena kampus dan kosanku itu tidak terlalu jauh. Lalu aku berjalan kaki. Di jalan aku merasakan hawa-hawa yang tidak enak. Entah kenapa, tapi perasaanku seperti menunjukkan ada hal yang janggal, tapi aku berusaha biasa saja dan menyikapinya seperti hal yang sudahlah. Sesampainya aku di kosan, aku pun mengetuk pintu. Aku mengetuk pintu dan memanggil si Aji. Ji, aku udah pulang nih. Buka dong pintunya, ucapku dari balik pintu. Lalu aku tidak mendengar Aji berkata atau menyauti ucapanku. Tapi samar-samar sepertinya di dalam banyak orang dan ada suara Aji yang sedang mengobrol dengan temannya. Aku tidak tahu siapa. Lalu aku mengetuk lagi dan tiba-tiba gagang pintu itu bergerak. Gagang pintu itu seperti digerakkan dari dalam ke atas ke bawah hingga gagang pintu itu tiba-tiba tidak bergerak lagi dan aku mengetuk pintu dan aku memanggil si Aji lagi. Tidak lama dari itu aku melihat ada seseorang yang datang dari luar kosanku memakai motornya si Aji. Ternyata itu si Aji. Dan ketika aku bertanya sama Aji, "Ji, dari mana kamu?" Aji menjawab, "Aku dari apotik untuk membeli obat sakit perut tadi." Seketika itu aku langsung merinding. Tiba-tiba bulu kuduku yang tadinya tidak merasakan apa-apa sekarang berdiri tegak dan membuatku semakin tidak tahu sebenarnya ada apa ini.
Lalu sampainya di dalam, aku pun masuk dan Aji pun pamitan untuk pulang ke rumahnya. Ketika aku masuk di dalam dan Aji pulang, aku pun langsung merebahkan tubuhku di atas ranjang karena sepertinya aku sangat lelah hari itu. Beberapa menit kemudian aku langsung tertidur. Dan aku terbangun pukul 11 malam. Aku langsung beranjak dari tempat tidur untuk ke kamar mandi, membersihkan tubuhku dan melanjutkan laporan PKL ku lagi. Aku Pas aku lagi asik-asiknya mengerjakan laporan, tiba-tiba aku mendengar suara orang mengobrol dan gaduh sekali di luar kosanku. Lalu aku mengecek keluar kosan, aku membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tidak ada satu orang pun di sana. Tapi suara kegaduhan itu masih ada. Lalu aku banting pintu kosanku supaya mereka yang sedang mengobrol itu tersindir. Tidak lama dari itu, suara gaduh itu lama-lama menghilang. Dan aku pun bisa mengerjakan laporanku lagi dengan nyaman. Tidak lama dari itu, aku mendengar ada suara seperti air yang menetes, tapi deras sekali. Dan suara itu sangat menggangguku, aku tidak tahu kenapa. Lalu aku ke kamar mandi untuk mengecek keran. Ternyata keran di kamar mandi tidak ada yang bocor. Tapi entah kenapa perasaanku mengatakan coba cek di depan kosanmu. Ketika aku membuka hordeng di sebelah pintu, di depan kosanku banyak sekali air yang mengenang. Dan pikirku sepertinya tadi tidak ada apa-apa. Ketika aku membuka pintu kosanku tidak ada genangan air. Lalu aku beranikan untuk membuka pintu kontrak kosanku itu. Ketika aku buka pintu kosanku, astaga, aku melihat ada kepala-kepala banyak sekali. 4 atau 5 aku tidak tahu. Kepala itu melayang, tidak memiliki badan. Kepala itu memiliki muka yang sangat mengerikan. Mukanya hancur, ada yang matanya hilang satu, ada yang lidahnya menjulur keluar panjang. Dan ternyata air yang menggenang di depan kosanku itu adalah air ludah mereka yang menetes. Aku terdiam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku membaca doa pun aku tidak bisa karena saking takutnya aku. Lalu aku lari ke atas ranjangku dan menutupi tubuhku dengan selimut. Aku berteriak sejadi-jadinya sehingga membangunkan teman kosku yang lain. Ketika teman kosku datang, makhluk itu sudah tidak ada. Dan aku pun langsung pergi ke kamar kos temanku dan aku tidur di sana. Temanku sudah tertidur, tapi sebenarnya aku tidak bisa tertidur malam itu. Aku begadangan semalaman karena memikirkan hari itu. Lalu keesokan paginya, aku menceritakan hal itu ke temanku. Dan temanku hanya menjawab, mungkin kamu hanya diisengin aja karena tadi malam adalah malam Jumat Kliwon. Aku tidak tahu kenapa aku diganggu, tapi sepertinya makhluk halus tidak membutuhkan alasan untuk mengganggu manusia. Sekian, ini adalah ceritaku yang aku alami ketika aku masih menjadi mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Kota Malang. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang cukup menyeramkan ya. Dan kalian bisa percaya atau tidak percaya sih. Hantu seperti ini biasanya sih kalau di tempat saya namanya gundul meringis ya. Dan saya mendengar lagi kalau daerah-daerah lain tuh ada yang namanya gundul pecingis gitu. Kalau nggak salah itu kromoleo. Ada juga yang mengatakan kromoleo, yang ojo oleo, kromoleo atau apa itu Pak.
Kalau hantu Kromoleo itu hantu yang biasanya tuh yang bisa melihat hantu itu tuh pasti akan mati. Ya mungkin saya tidak terlalu tahu sih hantu Kromoleo seperti apa, tapi ya sudah. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan suara saya yang cukup sumbang ini. Tapi saya bingung. Oke, jika kalian semuanya ingin mengirimkan cerita kalian bisa kirim ke DM Instagram atau via email. Semuanya ada di kolom deskripsi. Sekian, salam perdukunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.